Oh berarti Cotton ini tuh awalnya di dari Bright Spot Market. kecil. Wah, mereka benar-benar mempergunakan Jakarta Fashion Week sebagai launching dari koleksinya mereka untuk tahun depan. Jadi Bu Fida nih khusus mendirikan wadah-wadah untuk mereka berkarya di fashion, tapi ya ada bagian-bagiannya gitu Bu. Indonesian labels tidak kalah dengan international labels. Salah satu acara mode fashion tanah air yang dimulai pada tahun 2008. Siapa lagi kalau yang bukan menginisiasi adalah tokoh yang satu ini, Bu Musfida Alisyahbana, yang merupakan salah satu chairwoman dari Jakarta Fashion Week. Sangat luar biasa di balik suksesnya Jakarta Fashion Week, yaitu CEO and Chairwoman Jakarta Fashion Week yang saya hormati Ibu Sfida Alisyahbana untuk bergabung ke atas stage Jakarta Fashion Week 2023 untuk memberikan kata sambutan. Welcome to the 15th Jakarta Fashion Week. Ayo semua kawan akurat ikutin aku ya hari ini. Wah nih kita sebentar lagi kita akan masuk nih kawan akurat ya. Selamat pagi. Halo pagi Ibu. Seneng banget bisa diundang ke kediaman Ibu Musfida. Aku juga senang untuk dapat kehadirannya. Iya, pastinya kita nih sama-sama kawan akurat nih Bu ya. Kita akan berbagi inspirasi pada pagi hari ini gitu ya kan. Selamat datang di kantor GC Media. GC Media apa itu kantor GC Jakarta Media? Fashion Week. Oh, wow. Nah, jadi ini sarangnya kami. Jakarta Fashion Week, sarangnya. Ada Jakarta Fashion Week, majalah Dewi. Wow. Kami juga ada retail, yaitu Fashion Link, Dewi Lux Market. Ada portal wanita, wanita.network. Ada Jakarta Eat Festival, pasti Prima Rasa yang udah puluhan tahun, primarasa.co.id itu resep-resep Indonesia yang paling, pokoknya terpaling-paling karena udah tested so many times. Beautyparty.id, of course is about beauty. And then ya udah itulah, lalu kami juga ada GC Creative House yang kami membuat majalah untuk institusi-institusi lainnya. Gitu. Berarti ini ide Ibu semua di sini dituangkan di sini gitu ya? Iya benar ya. Ini bahkan ada dari yang berbagai penghargaan juga ya Bu ya? Ada penghargaan yang piala-piala orang nggak diambil. Sayang Ibu merendah juga. Bu Fida merendah banget ini ya. Saya benar-benar emes banget. Ini banyak banget. Yang banyak lah kayak kamu misalnya yang kemarin nih aku senang sekali ini ada internship anak-anak dari Melbourne dari Melbourne Institute, mereka intern di Jakarta, lalu mereka anak fashion, lalu mereka banyak sekali dialog sama saya dan aduh senang sekali dengan mereka yang muda yang berpikir sustainable fashion gitu, kreatif sekali. Gitu ya. Nah, sarangnya tempatnya fashion itu ternyata di sini ada apa lagi nih Bu selain itu di ruangan ini? Kita tuh lagi WFH. Our days are only Monday and Thursdays. Itu di kantor. Karena kita semua harus meeting, lalu ya pokoknya sort of the brainstorm day. Other days terserah mereka. Mereka mau kerja dari rumah, mereka mau kerja dari manapun, pokoknya fleksibel. Mereka mau travel pun juga nggak apa-apa, asal kerjaan jalan. Gitu. Pastinya kalau misalnya seseorang yang bergelut di bidang kreatif ya harus bebas. Menurut Ibu gimana itu Bu? Ya kan pikiran mereka tuh harus bebas supaya justru ya ide-ide dari kebebasan mereka itu yang biasanya dituangkan dalam rancangan desain atau event. Betul. Kreatif director kami misalnya sekarang lagi di Hong Kong, lagi nggak tahu, lagi jalan-jalan dengan tim lainnya gitu. Jadi mereka kita ya ada yang di Hong Kong, ada yang nggak tahu lagi di mana.
Terserah sih, pokoknya asal deadline jalan. Jadi tempat ini nih khusus untuk tim yang memang khusus membuat event atau ada lagi Bu yang lain? No, ini adalah editorial area. Lalu di kamar yang di sana business area. Itu retail area gitu. Lalu ini ada studio foto yang mini, bukan yang besar. Ada kamar lain lagi gitu, ya udah gitu aja sih, kantornya kecil. Ya nggak apa-apa. Kantornya sih, well it's like kita cuma 15 orang saat ini. Tapi ya depending on the time, nanti Jakarta Fashion Week jadi tim 300 orang. Wow. Nanti kalau Raya tim jadi tim 80 orang gitu. Jadinya ya tergantung lagi ada pekerjaan apa, proyek apa gitu. Nggak apa-apa Bu yang kecil, tapi yang penting nyaman. Itu yang paling penting sebenarnya untuk kita ya, kalau misalnya mau berkreasi gitu, mau berkarya. Nah mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja Bu di tempat kita kan. Yuk, kita langsung kita ngorek-ngorek ya Coffee gitu ya. by the poolside. Oh ini barunya seger banget ya, wah enak banget nih. Ijo-ijo, jadi cerah gitu, karena biasanya saya di studio gitu ya kan, ruangannya ya begitu-begitu aja gitu. Ya, for a change, kita jadinya, aku juga nggak pernah loh syuting di sini, biasanya syutingnya di sana. But anyway, it's great to have you here, Ratu. Ya sama juga. Jadi Ratu sekarang mau cerita apa? Saya ada banyak mungkin saya bisa ceritain ya. Awal mula dari Ibu kepikiran untuk pada saat itu kan tahun 2008 mulai JFW ya. Yeah. Pada saat itu apa yang Ibu pikirkan? Ini kan salah satu acara mode tanah air yang menurut saya bisa jadi pionir acara-acara mode yang lain gitu. Itu dari mana Bu? Sebetulnya kalau dibilang kita pionir, enggak, justru kita terinspirasi dengan acara-acara Fashion Week atau fashion show yang ada di Jakarta. Bagi kami, karena kami waktu itu kan media masih jaya-jayanya, portfolio media wanita saya masih 16 waktu itu. Jadi waktu itu saya masih di Femina Group ya. Dengan 16 portfolio, dengan leaders dari editorial yang begitu berpengalaman dan have been in and out of so many fashion week, kami mempunyai quest gitu. Kenapa ya? Bagaimana caranya untuk mengangkat fashion ini ke dalam standar internasional gitu. Artinya fashion presentationnya, medianya, media circusnya. Artinya kita mesti propel terus dengan media-media, kita mesti propel terus dengan international media. Dan kita juga mesti mengcultivate the designers. The designers tidak bisa hanya jalan di tempat. Justru kita ingin mereka terus bergerak dan forward looking terhadap fashion di Indonesia dan di dunia. Yang menyenangkan dari dimulainya 2008 itu, karena awal 2000 adalah berdirinya fashion school lain-lainnya yang bertaraf internasional. Jadinya kami memang sudah ada ya sekolah Susan Budiarjo, Bungka mungkin sudah ada dari sebelum 2000. Tapi lalu ada Esmod, ada LaSalle, bahkan lalu ada Raffles. Itu membawa semangat baru, jiwa baru dari yang muda. Mereka tidak hanya sekolah fashion, sekolah menjahit, sekolah memotong pola. Mereka mulai juga dengan sekolah business of fashion. Dengan ilmu itu jadinya ada business manager, ada creative director. Ketika tim ada yang lengkap, label itu bisa maju. Dan kami lihat itu, wah udah mulai nih, lalu udah waktu itu juga bersamaan Bright Spot Market mulai keluar, mulai ada. Kami lihat talent-talent muda yang pasti akan evolve, akan maju. Kita lihat Major Minor 2007 ikut Cotton Ink yang dengan membuka lapak 2x2 meter dan layers of so many. Oh berarti Cotton Ink ini tuh awalnya dari kecil? Dari Bright Spot Market satu corner. Dan saya lihat dia tuh cuma jualan scarves yang diikat terus gitu. Lalu dia laku sekali dan kita ajak, dan dia benar-benar mulai ada collection online, akhirnya menjadi toko, akhirnya
sekarang benar-benar menjadi besar. Gitu. Nah, mereka benar-benar mempergunakan Jakarta Fashion Week sebagai launching dari koleksinya mereka untuk tahun depan. Dan mereka adalah orang-orang yang bekerja berdasarkan koleksi. Koleksi bulan ini, bulan depan, bulan berikutnya. Aduh, kalau ngomongin fashion Indonesia luar biasa. It is so fast. Kalau kita ngelihat yang benar-benar yang pergerakannya cepat ya, fashion yang mungkin lebih banyak di e-commerce seperti Shopee, di Blibli, di Lazada, itu adalah fashion yang lebih cepat, the fast moving. Beberapa labels itu benar-benar cepat sekali dan mempunyai strategi yang luar biasa. Yaitu dengan mempergunakan artificial intelligence. Mereka tuh scanning through wanita Indonesia nonton apa aja sih, ngapain aja sih, di Instagram ada apa sih, itu di scan dan dilihat menjadi koleksi. Oke, koleksi bulan ini begini, mereka coba dikit, wow bagus, mereka masukin order besar. Dan itu cepat sekali. Karena mereka melihat apa yang jadi tren, apa yang menjadi aspirasi dari wanita ini. Ini adalah biasanya ini mode yang lebih kelas C, B dan C. Di mana ini cepat sekali, harganya murah sekali, antara 50.000 sampai 200.000-an gitu. Dan ini adalah terinspirasi dari TV, acara TV, drama drakor, dramanya Jepang dan sebagainya. Itu tadi menurut Ibu ya. Jadi menurut saya penting juga ya bagi seorang desainer itu untuk bisa punya karakter yang kuat. Karena karakter yang kuat itu, Bu, kalau menurut saya dia adalah justru jembatan atau sarana kita untuk bisa lebih menggaungkan brandnya. Betul nggak, Bu? Iya, betul sekali. Kalau untuk desainer-desainer Indonesia sendiri, selain seperti yang tadi Ibu sebutkan itu tadi ya, sudah punya karakter-karakter yang kuat, itu untuk bisa menjadi senjata lah bagi dia gitu. Kalau itu perkembangannya yang lain gimana, Bu? Banyak sekali. Kita waktu di Jakarta Fashion Week kita bisa lihat young designers yang benar-benar mempunyai koleksi yang kuat. Misalnya aesthetic pleasure, itu suitnya, structure-nya itu bagus sekali. Lalu hijack sandals juga bagus sekali. Banyak. Jadi kami kan juga melihat ada di Jakarta Fashion Week pun untuk merayakan yang super talented itu ada macam-macam levelnya. Lomba perancang mode itu untuk perancang awal. Kemungkinan mereka belum punya label atau labelnya baru mulai di launch, baru dilahirkan dan sedang melihat meraba apa yang ingin dikembangkan. Nah itu adalah Jakarta Fashion Week. Kebanyakan adalah fashion students atau young fashion students, graduate. Jadinya they just graduated. Mungkin dalam pembentukan labelnya, mungkin baru punya label. Itu lomba perancang mode. Lalu ada Fashion Force. Fashion Force itu untuk the new label on the market, yang usia labelnya di market itu baru 0 sampai 5 tahun. Average 3 tahun. Mempunyai karakter desain yang kuat, dan mempunyai teknik marketing yang unik atau sudah kuat di market. Karena hari ini di Indonesia itu lebih banyak atau banyak sekali adalah label-label yang DTC, direct to consumers. Kenapa? Karena social media di Indonesia kuat sekali. Itu keunikannya. Lalu cara-cara untuk berjualan di social media juga kuat sekali. Selain kita juga dimudahkan dengan e-commerce
e-commerce yang bisa membuat e-commerce sendiri dengan mudah dengan beberapa software atau cloud service untuk membangun e-commerce yang mudah. Jadi untuk label menjadi direct to consumer di Indonesia mudah dan fasilitas jadinya payment gateway-nya e-commerce ini sekarang semakin dimudahkan. Ini adalah fenomena yang mungkin terjadi 5-10 tahun yang terakhir dan dipercepat dengan pandemi. Itu luar biasa sekali. Selain itu, shopping mall pun juga sudah melihat bahwa Indonesian labels tidak kalah dengan international labels. Jujur, itu adalah salah satu cita-cita kami. Cita-cita kami tadi Anda mengangkat tahun 2008, itu adalah tahun 2005, 2004. Kenapa ya di mall cuman ada 2 Indonesian label, semua yang lain adalah international. Coba Anda sekarang ke Pondok Indah Mall, ke Senayan City. Itu kan mereka premium malls. Berapa banyak Indonesian labels dan tokonya mereka sekeren toko internasional. Benar banget, Bu. Atau bahkan lebih keren. Jadi itu kami bangga dan senang sekali melihat kehadiran mereka. Gitu. Jadi Bu Fida nih khusus mendirikan wadah-wadah untuk mereka berkarya di fashion, tapi ya ada bagian-bagiannya gitu Bu. Ada part-partnya. Oh ini untuk yang memang student school. Oh ini memang untuk yang untuk memperkuat brand. Gitu. Ya, nah itu fashion force. Lalu ada lagi yang yang teringgil. Teringgil di Indonesia adalah Dewi Fashion Nights. Dan kami pilihnya tidak sembarangan. Kami mengundang Masari Shop. MasariShop.com adalah butik high-end yang sekarang curating Indonesian labels yang keren-keren. Yang harganya antara 3 sampai 15 juta. Jadinya kami undang Ibu Angela Tanusudibyo untuk menjadi kurasi dari Dewi Fashion Nights. Dan kita akan membuat itu menjadi show yang memang paling akhir dan pasti mencengangkan. Sekarang nih Bu, tantangan brand atau desainer Indonesia terhadap tadi Bu, mungkin produk-produk fashion dari China itu tadi yang menjadi tantangan yang lebih terjangkau gitu, paling enggak lah ya dengan affordable. Tapi itu yang paling mengancam ya Bu, dengan fashion brand dari China. Itu gimana Bu? Ya itu adalah satu tantangan bagi perancang Indonesia untuk bisa cepat bergerak dengan koleksinya, dengan produksinya, dengan costingnya. Jujur saya juga mulai lihat beberapa perancang produksinya di China karena lebih murah dan bagus. Jadi ini semua kita lihat, kita dukung karena semuanya Indian untuk market mendapat harga yang tepat. Saya tidak bilang murah. Setiap market ada desainnya, ada pasarnya, ada ininya. Ini kita lihat ya nanti Lebaran nih di Tanah Abang atau Tamrin. Nanti desainer terkemuka yang memang banyak membuat baju menjadi inspirasi untuk busana Muslim. Misalnya Bian, Sabto, maaf, nanti ada Bian KW, itu ada kain renda yang namanya Sabto. Padahal Sabtonya nggak dapat apa-apa, sedih juga tuh. Iya, sedih juga. Tapi mereka mencontek dan lalu mengadaptasi dan menjual kain yang namanya Sabto. Hebatnya Sabto adalah Sabto menciptakan tren. Dan Sabto tantangannya adalah mesti bergerak lebih cepat lagi dengan koleksinya gitu. Sebagai woman leader, CEO ataupun desainer, kita harus punya pemikiran satu langkah ke depan dibanding yang lain, dibanding masyarakat umum.
tips Ibu untuk mereka, para desainer muda atau mereka yang ingin menjadi woman leader, gimana caranya supaya itu tadi, kalau menurut saya Bu Fida punya, lebih apa ya, punya pemikiran lebih satu langkah ke depan gitu. Oke. Saya selalu melangkah ringan. Melangkah ringan dalam arti ya jalan aja. Lalu opportunity yang ada, saya lihat, saya peluk, saya lihat, saya cultivate. Mungkin ini suatu yang opportunity yang memang saya bisa jalankan, mungkin tidak gitu. Tapi pasti saya terbuka. Selalu terbuka dengan ide, apalagi ide kreatif. Saya senang sekali dengan ide-ide kreatif gitu. Lalu banyak waktu untuk diri sendiri. Mungkin orang ngelihatnya saya, kalau kerjaannya lari melulu sih. Tapi sebetulnya ketika saya lari dan saya bisa lari sendiri, itulah adalah saat untuk saya merenung. Merenungnya perlu lari. Kalau nggak bisa fokus ke kiri, ke kanan saking banyaknya ya urusan. Padahal ada saat kita perlu waktu sendiri, menarik nafas, berpikir, hal-hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut gitu. Apalagi ya, aktif berorganisasi kadang-kadang ada gunanya. Saya senang berorganisasi, saya senang berolahraga, selalu terbuka. Udah kayaknya nggak tahu deh, I don't know, mengalir aja sih sebagai ini dan, aduh yang pasti sih nggak usah jaim lah. Iya. Kalau bikin kesalahan, kalau pengen tahu, oi, pengen korek otak lo dong, gitu. Ajarin gue ini, gitu. Jadinya, ketika kita terbuka, kayaknya juga lebih banyak hal yang akan juga datang ke kita. Iya, benar kata Ibu tadi, nggak usah jaim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya nanya, kalau salah koreksi gitu. Saya tinggal kayak gitu aja sih gitu ya kan. Iya. Justru dengan kayak gitu kita jadi berani. Kesalahan itu justru untuk kita belajar kan. Kesalahan itu kan untuk kita maju. Oh salah, ya maju. Oke, dia belajar. Oh salah. Iya. Moga-moga lebih pinter dikit gitu ya. Oke Ibu, terima kasih waktunya sudah ada di Celebrite Akurat.co. Seneng banget bisa jadi salah satu panutan bisa saya interview gitu ya. Nah itu tadi kawan akurat perbincangan saya bersama dengan Musfida Aisyahbana begitu ya. Mungkin bisa saksikan program Celebrite selanjutnya dengan beberapa tokoh inspiratif lainnya. Saya Ratu Tiara pamit undur diri, sampai jumpa. Gitu ya. Bu, apa? Tos bareng gue gitu. Makasih ya.